Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar dari rumahnya. Nah, bertemu kembali bersama saya Liza Apriani di mata pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan operator, tipe data, variabel. Nah, di materi ini kita akan mempelajari menerapkan dan menulis kode program. KD-nya yaitu KD 3.3, menerapkan alur logika pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. KD 4.3-nya yaitu menulis kode pemrogram sesuai sintaks bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya materi tipe data yang sudah kita pelajari yaitu integer, string, char, float, double, dan boolean. Nah, tipe data itu nggak cuma ini aja, ya. Tipe data itu ada banyak macamnya. Tapi untuk pertemuan sampai sini kita akan mempelajari tipe data yang ada di sini saja, di sini dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari atau mencari materi tambahan, teman-teman bisa mencarinya di Google. Nah, kita akan bahas tipe data yang ada di sini dulu, oke? Nah, sebelum kita lanjut di kode program atau sebelum kita lanjut membuat program, kita harus tahu dulu maksud dari tipe data ini apa aja. Ya, jadi kan masing-masing tipe data ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi, untuk membuat program, teman-teman harus tahu dulu tempat si program yang kita buat itu di mana. Kalau misalnya isinya bilangan, tempatnya di mana? Kalau misalnya isinya huruf atau isinya yang lain-lain, tempatnya di mana. Jadi, setiap tipe data itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah tahu fungsi dari tipe data yang ada di sini? Nah, untuk yang belum paham, bisa melihat materi sebelumnya ya, supaya teman-teman nggak salah di kode program nanti, supaya nggak terjadi error atau yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, di C++ ada yang namanya code sama cin, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya yang code, atau bisa kita sebut dengan cout atau cin ya. Kalau code itu fungsinya untuk menampilkan pesan ke output ya. Cout berarti output. Cout ya, artinya untuk menampilkan output ke monitor atau menampilkan yang kita tulis ke layar monitor. Nah, ditulis dengan tanda panah kanan, maksudnya tanda panah kiri 2 kali ya, tandanya kayak gini. Nah, kemudian cin fungsinya digunakan untuk memberikan data input ya. Cin memberikan data input, biasanya digunakan atau disimpan dalam satu variabel ya. Jadi data yang kita input itu disimpan dalam satu variabel. Nah, variabel nih ketemu lagi dengan variabel. Apa maksud dari variabel? Misalnya kita mempunyai variabel angka ya. Kemudian kita masukkan dengan fungsi cin atau cin. Nah, di angka itu kita isi dengan angka 10. Oke. Kemudian kita ketemu lagi nih sama cin. Kemudian kita gunakan variabel angka lagi. Tapi yang maksud dari angka yang kita gunakan ini beda. Kalau yang tadi kan 10 kita isi. Nah, yang di angka yang kedua kita isi dengan misalnya apa ya? Misalnya nama sekolah. Misalnya Wikrama, kita tulis kayak gitu ya. Nah, nanti yang terjadi akan error. Jadi kalau misalnya si variabel angka sudah diisi dengan nilai 10, berarti ya udah
nilainya yaitu 10. Nggak bisa ditambah-tambah lagi dengan nilai-nilai yang lain. Jadi satu inputan itu digunakan dengan satu variabel. Jadi tiap-tiap variabel memiliki inputan atau isi yang berbeda-beda. Nah, bedanya apa Code sama Cin? Code atau Cin? Nah, kalau Code ini digunakan untuk menampilkan ke layar monitor. Nah, kalau Cin ini lebih gampangnya kita bisa mengetik ya, atau mengisi sendiri yang kita inginkan itu nilainya berapa. Kalau misalnya Code, misalnya kita isi 50, yang tampil di monitor ya 50. Kalau misalnya kita pakai Cin, kita isi, misalnya udah kita run ya, udah kita run programnya. Nah, di situ akan kita diberikan kebebasan untuk mengisi apapun nilainya itu. Oke, semoga sampai sini paham. Silakan teman-teman coba sendiri dulu ya untuk membedakan Code sama Cin. Kita lanjut. Nah, di sini kita belajar kode program ya. Tipe data yang pertama yaitu integer. Nah, integer ini mungkin teman-teman sudah sedikit mengenal ya. Jangan lupa, kalau misalnya ingin membuat program, kita awali dengan using namespace. Using namespace ini untuk memberikan tanda kalau kode program yang kita gunakan adalah Code sama Cin. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-kata using namespace, itu akan terjadi error. Nah, kemudian kita simpan include-nya ya. Kita simpan include-nya. Nah, di sini arti kurung kurawal yang ini ya, kurung kurawal buka ini sama yang ini artinya memulai dan mengakhiri program. Nah, return ini juga mengakhiri program. Nah, kemudian kita akan bahas ya. Di sini kita in. In itu adalah penulisan dari tipe data integer. Kalau misalnya di program kita tulis dengan in ya. Beda sama ini nih. Kalau yang ini digunakan untuk memulai program. Jadi in main, ini satu paket. Tapi kalau yang ini adalah tipe data. Oke. Nah, di sini kita menggunakan angka 1, variabel angka 1, angka 2 dan jumlah. Ya, dipisahkan dengan koma. Nah, angka 1 dan angka 2 itu pasti memiliki nilai yang berbeda, ya. Kemudian di sini kita code, masukkan angka. Kemudian yang selanjutnya di sini Cin. Nah, Cin angka 1 artinya kita menyimpan nilai di angka 1, ya. Nih. Jadi kita bisa ngetik nih di Cin ini kita ketikkan. Saya di sini saya menulis angka 10. Ya, kemudian Code masukkan angka 2, Code masukkan angka 2, Cin angka 2. Nah, di angka kedua ini disimpan di variabel angka 2. Nah, di angka 2 saya menulis 20. Nah, di sini terjadi prosesnya yaitu jumlah angka ditambah angka 1 ditambah angka 2. Kemudian code hasil penjumlahan adalah sama dengan, nah di sini panggil lagi code jumlah. Di sini kita panggil proses yang ada di atas jumlah, di mana jumlah itu angka ditambah angka 2. Hasilnya adalah 30. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya dari penjelasan ini. Kemudian kita lanjut ya di slide berikutnya. Kode program yang kedua yaitu tipe data string. Ya, string itu digunakan untuk bilangan, huruf, atau yang lain-lain. Nah, string ini biasa paling banyak digunakan. Oke, misalnya nama sekolah, kemudian Cin, terus kita ketikkan Liza. Nah, di sini kita nggak sedikit sulit ya, karena fungsinya cuma gitu-gitu aja. Nih, tapi yang harus teman-teman paham yaitu fungsi dari tipe data, ya. Fungsi dari tipe datanya. Oke. Silakan teman-teman praktekkan di aplikasinya masing-masing. Lanjut.
Nah, di sini adalah tipe data float ya. Kalau misalnya int atau integer, yaitu tipe data yang isinya apa? Ya, isinya adalah bilangan bulat. Kalau misalnya float, itu adalah bilangan yang berisi koma ya. Misalnya int radius. Nah, di sini artinya kita memasukkan nilai radius itu selalu bilangan bulat. Berarti ntar kita nggak bisa kita inputkan dengan bilangan yang nilainya memiliki desimal. Nah, di sini const float p sama dengan 3,14. Nah, di sini kita deklarasiin dulu ya. Kita deklarasiin dulu bahwa nilai p adalah 3,14. Nah, kalau di program koma itu dilambangkan dengan tanda titik ya. Kemudian di sini kita tulis float hasil. Karena hasil dari luas keliling lingkaran akan menghasilkan bilangan koma. Nah, kita gunakan tipe data float ya. Tipe data float. Nah, di sini kita tulis code masukkan jari-jari lingkaran. Nah, di sini akan tampil tuh, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, kita inputkan hasilnya 7, misalnya kita inputkan nilainya 7. Nah, di sini kita panggil radius. Ya, radius. Radius itu bernilai 7. Ya, terserah kita. Kalau misalnya kita pakai cheat, itu akan terserah kita hasilnya. Nah, di sini proses yang terjadi yaitu hasil sama dengan pi dikali radius dikali radius. Kemudian kode hasil lingkaran. Kode hasil lingkaran akan menampilkan di monitor. Hasil lingkaran adalah, nah di sini kita panggil proses dari keliling lingkaran itu apa? Variabelnya. Variabelnya yaitu hasil, di mana hasil adalah pi dikali radius kali radius. Di mana pi ini yaitu adalah 3,14 nih ya, 3,14. Jadi teman-teman harus ngerti dulu algoritmanya ya, nggak boleh salah. Apa dulu yang kita lakukan, berarti itu yang kita masukkan terlebih dahulu, dan prosesnya pun harus benar ya, nggak boleh salah. Otomatis nanti kalau misalnya hasil sudah dipanggil, dia akan keluar yaitu hasil dari perkalian pi dikali radius dikali radius. Kalau misalnya teman-teman gak percaya, silakan teman-teman tes di kalkulator. Oke, kita lanjut. Di kode program yang berikutnya dengan tipe data boolean. Tipe data boolean yaitu tipe data yang memberikan hasil true or false ya. Jadi hasilnya cuma 2, salah atau benar, nggak ada yang lain. Itu fungsi dari boolean. Nah, penulisan boolean menggunakan sintaks di programnya yaitu bool ya, bool ya. Kemudian ini hasil adalah variabel, angka adalah variabel. Nah, di sini kita menggunakan code masukkan angka. Di sini akan tampil masukkan angka. Terus cin angka. Di sini kita disuruh mengisi si variabel angka ini akan disimpan nilai berapa. Di sini kita tes disimpan nilai 8. Nah, di sini kita buat prosesnya. Hasil sama dengan angka lebih besar dari 10 ya. Jadi apapun yang kita inputkan, apakah hasilnya lebih besar dari 10? Nah, kalau misalnya sudah diinputkan, kita cek hasil ya. Hasil. Nih, dimana hasil itu kita menggunakan tipe data boolean ya. Jadi harus bersambung atau berkesinambungan, oke? Nah, kita tes, masukkan angka 8. Hasilnya adalah 0. Kalau misalnya di program 0 itu artinya salah. Kalau 1 artinya benar. Sekarang kita tes ya. Apakah 8 lebih besar dari 10? Benar apa salah? Tentunya salah ya. Nah, makanya si komputer akan memberikan hasil 0. Sekarang kita cek lagi nih yang kedua. Masukkan angka 11. Nih ya, angkanya yang diisi 11. Apakah 11 lebih besar dari 10? Hasilnya benar.
Jadi penggunaan tipe data boolean itu seperti yang di slide ini ya. Silakan teman-teman cobain di programnya masing-masing. Oke. Kemudian kita lanjut kode program yang berikutnya, yaitu kita pelajari modulus atau sisa bagi. Modulus atau sisa bagi dilambangi dengan lambang persen ya. Lambangnya persen. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Nah, modulus ini kalau misalnya kita ingin menulis di kode program bisa dengan lambang persen atau tulisan mod ya, MOD. Kemudian di sini kita float masukkan bilangan. Di sini akan tampil masukkan bilangan. Kemudian cin bilangan, disuruh menginputkan nilai bilangan yang ingin kita tes. Yaitu di sini saya coba 11. Mod sama dengan bilangan modulus 2. Jadi 11 modulus 2 misalnya gitu ya. Kemudian hasil dari sisa bagi bilangan yaitu, nah di sini kita panggil code mod ya. Paham gak nih? Di sini kita panggil code mod, di mana mod itu bilangan modulus atau persen 2 ya. Di mana bilangan ini bebas, terserah kita. Apapun yang kita inputkan di sini akan menghasilkan hasil yang ada di sini, yang ada di mod ya. Di mana mod ini akan kita panggil di proses terakhir. Oke. Nah, hasil dari bilangan adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini kan kita tulis atau kita isi dengan angka 11. 11 modulus 2 ya. Nilai 11 itu memiliki sisa bagi dari 2 yaitu adalah 1. Oke, paham gak nih? Kita tes berikutnya ya. Nih. Masukkan bilangan 8. Di sini kita tes 8. Bilangan 8 sisa bagi 2 ya. 8 sisa bagi 2. Berapa hasilnya? 0. Kenapa 0? Karena kalau misalnya 8 dibagi 2 tidak memiliki sisa ya. 8 bagi 2 hasilnya 4. Apakah ada sisa? Tidak ada ya. Nah, kalau misalnya 11 dibagi 2, apakah ada sisanya? Ada. Berapa? Sisanya yaitu 1 ya. Jadi fungsi modulus itu dalam program yaitu untuk menentukan sisa bagi. Bisa juga untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Jadi kalau misalnya sisa baginya 1, berarti bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil. Kalau misalnya sisa baginya 0, berarti bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Oke, semoga teman-teman paham ya dari penjelasan-penjelasan yang saya sudah jelaskan. Nah, untuk teman-teman yang masih sulit mempelajari program ini, teman-teman ayo kita bertanya ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti proses pembelajaran ini walaupun dengan keterbatasan yang ada. Nah, akhirnya kita berada di slide terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempelajari atau mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.